ketika para tokoh bicara soal proyek PIK 2 dan reklamasi. Seperti Anda ketahui, reklamasi itu jangan dipikir cuma di Jakarta, itu ada 37 wilayah yang sudah dan sedang dikerjakan. Di Jakarta diurek-urek terus akhir dibatalke karo Anies, ning Serang, sing ning Makassar, sing ning Ternate, sing ning Bali berjalan lancar. Jadi mereka akan menciptakan kota-kota besar yang penghuninya bukan orang Indonesia, tidak berbahasa Indonesia dan kaya raya di wilayah-wilayah itu, membokongi atau memantati kalian. Dan sekarang kenyataannya, kalau kita dari Medan sampai ke Lampung, di pesisir timur, itu semua adalah bangunan-bangunan, perumahan, tempat tinggal, maaf, non-pri, mayoritas. Jawa bagian utara, mulai dari Merak, kita jalan, BSD, kita jalan lagi kemana-mana. Semua mereka sekarang diberikan izin untuk bikin pulau. Saya curiga bahwa di pemerintah kita telah kemasukan mereka-mereka ini yang menyiapkan satu gerakan mengembalikan komunisme, karena kita ingat tahun 65 itu bukan komunis Rusia. Berarti PIK 2 dibatalkan dari PSN atau gimana, PIK 2 tidak pernah menjadi masuk PSN. Yang menjadi PSN adalah ekoturism, eco-park, ya. Coastal Line Eco. PIK 2 dimasuk di dalamnya nggak sih, Pak? PIK 2 tidak pernah jadi PSN. Semacam Kopkamtib, namanya bisa jadi Satgasus, Satgas Satuan Tugas Khusus untuk pemberantasan mafia hukum dan penyalahgunaan wewenang, ya. Nanti Satgas inilah tadi itu ada dari kejaksaan, ada dari kepolisian, ada dari KPK, ada dari OJK, dari BPN, dari KKP, semua dilibatkan. Saya kira ini harus dilakukan oleh Prabowo. Kenapa? Karena ini bukan semata-mata karena ada persoalan dengan rakyat, tapi ini menyangkut kedaulatan negara. Kenapa tadi saya singgung ya? Ini kan kita tahu, tadi saya sebut ada 34 titik pesisir pantai. Tidak hanya PIK ya, termasuk Rempang segala macam yang di Manado, yang di Bali ya. Itu semua direncanakan untuk dibuat koloni, dan itu warga negara asing yang diundang. Nah, kalau sudah warga negara asing ya, artinya secara bisnis mereka ada di pesisir laut, mereka bisa berkomunikasi di antara mereka dengan gampang karena melewati laut, tidak melalui daratan ya. Kemudian ada pangkalan militer Republik Rakyat Cina di Natuna Utara yang bisa menyuplai mereka, tinggal ngirim orangnya. Bagi Republik Rakyat Cina yang jumlah penduduknya 1,5 miliar, mengirim 200 juta orang itu kecil ya? Kecil, 200 juta orang tuh. Dia masih punya 1,3 miliar. 200 juta kirim sudah imbang dengan penduduk, dengan tentara Indonesia aja cuma jumlahnya 600.000. Polisi cuma 1.200.000, kirim 200 juta, selesai Indonesia. Nah ini yang menurut saya Prabowo, Presiden Prabowo ini harus sensitif dia terhadap kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan mengantisipasi ancaman bahaya dari utara ini, Republik Rakyat Cina. Mereview dan mengendalikan semua PSN ini, kemudian melakukan penegakan hukum pidana terhadap semua pelanggaran hukumnya. Ya, Presiden Prabowo berani ini, karena dia punya jiwa patriotik sebetulnya. Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini adalah petaka yang diciptakan sendiri oleh Pak Jokowi. Ini adalah political engineering dari seorang Jokowi ketika Jokowi gagal mengalahkan dirinya sendiri. Sehingga apa? Dia ingin selalu mengalahkan orang lain. Nah, ini yang kemudian harus menjadi pandangan dari kita, bahwa apa yang dilakukan Jokowi ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam sejarah peradaban manusia. Tapi sebenarnya Pak Jokowi juga harus belajar dari sejarah itu, bahwa orang-orang yang seperti Pak Jokowi ini akan terjadi matinya, mundurnya, tumbangnya, tersungkurnya. Itu akan tersungkur dalam kehinaan dan betul-betul tidak akan dihargai. Saya ingat kata-katanya Abul A'la Al-Ma'arri dalam salah satu bukunya, dalam syairnya. Ketika seorang pemimpin itu culas dan menipu rakyatnya dengan kata-kata yang penuh sukacita, dia akan mati diinjak oleh kaki rakyatnya sendiri yang sedang menari dan berdansa. Itu tulisan Abul A'la Al-Ma'arri. Jadi jangan heran kalau suatu saat Jokowi diinjak-injak oleh rakyat. Terima kasih.